Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya, kapanpun kalian dengerin podcast ini ya aku ucapin selamat. Kenalin, nama aku Tia. Biar lebih singkat aja sih, panggil aja Tia. Di sini aku mau ngebahas tentang mental health awareness atau kesadaran kesehatan mental. Kita bicara tentang mental health. Kita mungkin gak menyadari seseorang yang terkena mental health, tentang kondisi seseorang itu maksudnya. Kayak dia bisa aja terlihat senang, happy-happy aja, dia aktif, dia banyak bacot nih, dia ceria banget, tapi gak nutup kemungkinan kalau dia tuh sebenarnya gak baik-baik aja. Bisa aja dia gak sadar kalau sebenarnya dia itu terkena gejala tentang kesehatan mental itu. Oke, kita bicara tentang kesehatan, health. Kesehatan menurut WHO itu adalah sebuah kesejahteraan, well-being antara fisik, mental, dan sosial. Termasuk di dalamnya berarti adalah kesehatan jiwa. Tapi kita nggak bisa membedakan semuanya nih. Maksudnya tuh kayak, ya sehat itu menyeluruh, termasuk sehat jiwa ya juga harus menyeluruh, fisik juga, sosial juga gitu. Nah, ngomongin mental health itu bukan hanya tentang gangguan yang kita bicarakan aja. Ketika kita ngomongin mental health, kita juga ngomongin well-being seseorang. Bagaimana dia bisa menyadari potensinya, bisa produktif, kemudian dia dapat berkontribusi untuk masyarakat. Kesehatan mental adalah perkara kehidupan sehari-hari kita. Nah, ngomongin kesehatan mental nih, ada yang namanya cedera mental. Ketika misalnya kita mengalami kegagalan dalam pikiran kita, dalam mindset kita tuh hanya mau hal yang menyenangin aja, gak mau hal yang nyebelin, sehingga jadi konflik antara kenyataan dan pikiran, atau kenyataan dan harapan, atau bahasa kerennya ekspektasi dan realita lah. Yang dimana hal-hal kecil itu sebenarnya bisa membuat mental kita cedera. Contoh, kayak misalnya kita gagal, kita kalah lomba, atau yang biasa kita dengar kita diremehkan orang, kita kena jokes yang sebenarnya nyakitin, atau yang sering banget nih kita dengar dibandingkan oleh orang tua kita sendiri. Secara nggak langsung itu sebenarnya bisa membuat mental kita cedera. Itu bisa mengganggu hidup kita, karena kalau kita ngerasa tersinggung, kita ngerasa sedih, terus kita pendam karena terlalu sering, itu menurut aku ya bisa jadi menumpuk gitu, yang dimana itu bisa berdampak untuk hidup kita karena mengganggu. Misalnya kita gara-gara sering mendam, kita nyakitin diri sendiri untuk pelampiasan, itu kan dapat membahayakan diri kita, yang akhirnya itu bisa menjadi penyakit mental. Nah, mental health atau kesehatan mental itu adalah hal yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari, karena berawal dari kesehatan mental itu akan terbentuk kesehatan secara menyeluruh. Gangguan pada kesehatan mental juga dapat menimbulkan gangguan pada kesehatan fisik. Misalnya nih, kita habis dikatain orang, kita kena body shaming, terus kita kepikiran, kita jadi overthinking, kita jadi gak bisa tidur, besoknya badan jadi capek, jadi pusing, jadi malas ngapa-ngapain, jadi mageran. Itu berdampak banget kan akhirnya ke fisik kita gitu. Karena kesehatan mental itu merupakan titik terpenting dalam kehidupan kita sebagai manusia, yang dimana mental kita itu merupakan pusat dari berbagai kecerdasan yang dimiliki manusia dalam mengelola diri untuk melakukan sesuatu, sehingga itu berpengaruh ke fisik atau ke jasmani kita lah gitu. Kesehatan mental itu bersifat individu. Hal ini menentukan bagaimana kita sebagai manusia dapat berhubungan dengan orang lain, bagaimana cara kita menghadapi stres, bagaimana kita menghadapi masalah. Nah, menurut American Psychiatric Association, beberapa hal mungkin bisa jadi pertanda bahwa seseorang mengalami gangguan mental, seperti perubahan pola tidur atau nafsu makan, perubahan suasana hati atau mood swing, menjauh dari kehidupan sosial, menutup diri, kehilangan minat pada aktivitas, penurunan semangat, dan memiliki masalah konsentrasi dan daya ingat. Kesehatan mental pada saat ini masih banyak dipandang sebelah mata. Banyak yang beranggapan bahwa masalah kesehatan mental itu bukan sebagai penyakit gitu. Padahal kesehatan mental itu sama halnya dengan kesehatan fisik, yang mana jika tidak ditangani, maka sekecil apapun dapat mengganggu kejiwaan seseorang sehingga dapat mengancam kehidupan seseorang. Nah, yang pertama yang harus kita ingat
anggapan bahwa masalah kesehatan mental berarti punya gangguan mental, dan orang yang punya gangguan mental itu berarti gila. Enggak gitu, karena di masyarakat banyak menganggap bahwa hal ini dikarenakan gangguan mental yang berarti membahayakan. Padahal gak semua orang yang memiliki gangguan mental itu gak bisa mengontrol diri atau menyakiti orang lain, karena gangguan mental itu banyak. Gak hanya orang kena gangguan mental nih gila, enggak gitu, banyak ininya pembagiannya gitu. Sama kayak penyakit, kayak dia tipes, dia DBD itu banyak, sama kayak di gangguan mental, misalnya dia bipolar, dia schizo, banyak deh pokoknya. Nah, yang kedua, kita memandang masalah kesehatan mental merupakan hal yang gak penting dan menganggap sebagai kesalahan diri sendiri. Contohnya nih, kita sering banget didengar kayak kamu kesehatan mentalnya terganggu mungkin karena kurang iman, kurang zikir, kayak nggak gitu. Itu hanya stigma, hanya omongan orang yang nggak ngerti aja. Dan yang ketiga, kesehatan mental itu dianggap sebagai kelemahan sehingga malu untuk meminta bantuan, khususnya kayak cowok-cowok nih, karena adanya anggapan bahwa pria itu kan sosok yang kuat, yang gak cengeng, yang mana itu biasa kita kenal dengan toxic masculinity. Nah, pandangan-pandangan seperti itu yang membuat orang tuh kayak enggan terbuka untuk kesehatan mental itu. Orang-orang itu jadi kayak malu untuk mengakui permasalahan mereka, malu untuk pergi ke psikolog atau psikiater, kayak malah untuk mempelajari hal tentang kesehatan mental itu aja ngerasa kayak nggak banget, kayak apa sih, kayak mikirnya aku sehat-sehat aja, ngapain aku harus tahu hal-hal gitu. Padahal nggak nutup kemungkinan kan kayak kita nggak baik-baik aja. Contohnya tahun ini, misalnya kayak di sekolah atau di kuliah, pernah nggak kalian dengar kayak orang izin nggak masuk karena permasalahan kesehatan mental? Enggak kan, bahkan aku belum nemuin nih seumur hidup aku, nggak pernah, atau jarang lah, atau ada, memang ada tapi ya nggak tahu sih. Nah, paling biasa kita dengar kan izin karena sakit fisik, kayak misalnya demam, batuk-batuk atau tipes gitu. Sering banget nih waktu aku SD tuh penyakit sakit tipes gitu. Tapi hal ini bukan sebuah kesalahan kita, kamu, aku, atau seluruh Indonesia. Karena di Indonesia sendiri yang penduduknya masih belum mengerti tentang kesehatan mental ini. Kita sering banget nih, aku pernah lihat di TikTok atau di Instagram itu kayak ada Google Form tentang kesehatan mental kita. Kayak misalnya ukuran, misalnya kamu ngejawab soal ini, banyak kan soalnya tuh, terus di endingnya bakal keluar skor. Kamu misalnya kamu kena depresi, kamu kena bipolar, ya subdiagnosis lah, diagnosis tipe nih mulut yang dimana itu mendiagnosis diri sendiri mengidap sebuah gangguan atau penyakit berdasarkan pengetahuan diri sendiri atau informasi yang didapatkan secara mandiri. Yang dimana saat kita melakukan mendiagnosis diri kita sendiri itu sebenarnya kita berasumsi seolah-olah kita mengetahui masalah mental yang sedang kita alami, padahal enggak gitu, bisa aja enggak. Misalnya nih, kita berpikir kalau kita mengidap gangguan bipolar karena kita sering ngalamin perubahan suasana hati, padahal bisa aja perubahan suasana hati atau mood swing itu dari gangguan kesehatan yang lain, bukan bipolar aja. Karena kan emang lagi ngetren banget nih, aku lihat kayak di TikTok atau di Instagram atau di media sosial lain, kayak dikit-dikit kena mood swing dikatain bipolar atau panic attack gitu. Enggak sesederhana itu. Kita nggak bisa langsung mendiagnosis kita sedih terus tiba-tiba senang, atau senang tiba-tiba sedih langsung fix bipolar. Enggak gitu, nggak sesederhana itu gitu. Kita kan tahu nih, pandemi COVID-19 itu menyebabkan berbagai dampak negatif. Contohnya kayak riset kesehatan dasar 2018 menunjukkan bahwa lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun itu mengalami gangguan mental emosional, dan lebih dari 12 juta penduduk berusia 15 tahun mengalami depresi, yang dimana data tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia belum dapat menyelesaikan masalah kesehatan mental secara tepat, serta adanya pandemi justru meningkatkan penderita gangguan jiwa. Gimana sih gitu cara kita mengatasi hal tersebut? Gimana cara kita ngasih tahu kalau sebenarnya kesehatan mental itu penting gitu? Nah, hal pertama yang dapat kita lakukan, teman-teman yang dengerin podcast ini, kita bisa merubah stigma bahwa mental health merupakan hal yang penting, bukan hal yang tabu. Tanamkan bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik.
Sehingga ketika ada orang yang terkena masalah kesehatan mental, kita bisa langsung menghubungi pihak profesional kayak psikolog atau psikiater supaya dapat ditangani dengan baik. Jangan ngisi Google Form untuk ngisi soal di Google Form itu terus mendiagnosis kayak aku bipolar gitu. Itu menurut aku dampaknya malah berbahaya, karena bisa jadi dia cari obat bipolar padahal sebenarnya dia nggak bipolar gitu. Itu kan nggak banget. Jangan sampai. Lebih baik kita konsul dulu nih ke psikolog maupun psikiater, orang yang memang profesional lah gitu. Nah, gimana cara kita mengubah stigma yang sudah melekat di masyarakat? Itu tentunya paling pertama yang kita dimulai dengan diri kita sendiri. Kita bisa merubah mindset kita bahwa mental health itu adalah hal yang penting. Selanjutnya dapat kita beritahu nih ke orang-orang terdekat kita. Kita bisa ngasih tahu tentang mental health itu. Nah, tentang mental health awareness itu sekarang sudah sering banget dijumpai di berbagai platform media sosial. Misalnya kayak berupa poster, video kreatif di TikTok atau Reels Instagram gitu. Atau video-video edukasi yang ada di YouTube. Banyak banget, mudah banget dijumpai gitu. Seperti yang kita tahu juga, kita di zaman teknologi yang sangat mudah diakses sekarang. Jadi kayak misalnya kita mau kampanye lah tentang mental health ini, kita bisa memposting gitu, bisa kita bagikan tentang mental health biar bisa dilihat banyak orang, atau kita bisa bagikan dulu ke teman-teman dekat kita, ke keluarga kita gitu. Nah, penggunaan platform media sosial ini kan karena mudah dijangkau, itu nggak mandang umur, bisa anak-anak, bisa orang tua. Nah, dengan tersebarnya informasi ini di masyarakat secara terus-menerus, maka ini bisa suatu gebrakan atau harapan di masyarakat dapat membuka mata terhadap pentingnya kesehatan mental. Saran aku buat teman-teman yang dengerin podcast aku, karena kan gak heran nih suara dan isu akan kesehatan mental health ini belum terdengar di beberapa orang, gak menyeluruh, gak sama rata gitu, yang mana itu mengakibatkan minimnya pengetahuan dan pemahaman tentang mental health kan. Nah, untuk kamu yang tahu tentang mental health, kamu yang dengerin podcast ini, kita bisa mulai memahamkan tentang mental health ini ke teman-teman, ke keluarga dekat kita gitu. Karena dengan memahamkan akan pentingnya menjaga kesehatan mental akan membawa kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita itu menjadi lebih tahu, lebih berkualitas. Kita bisa lebih peduli terhadap diri kita sendiri dan mengajak orang lain akan lebih sadar tentang pentingnya kesehatan mental. Dan kesehatan mental itu bukan hal yang tabu. Dimulai dari diri sendiri, keluarga kamu, sahabat kamu, atau keluarga kamu yang jauh di kampung sana, kamu bisa ngasih tahu bahwa penting banget kesehatan mental ini. Dan jangan sekali-kali self-diagnosis, karena itu nggak konkret gitu. Mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan di podcast aku. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, dan see you next time.